Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, pemirsa kita bergabung bersama analis MNC Sekuritas, Mas Rudi Setiawan. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi Mbak Jelita. Iya, Mas Rudi, tadi sempat indeks kita menyentuh 6.000 meskipun sebenarnya beberapa hari belakangan ini meninggalkan level 6.000. Tapi tadi sempat sebentar saja menyentuh 6.000. Apakah memang sudah ada sentimen positif untuk hari ini? Oke, kalau kita lihat sebenarnya masih cukup banyak ya untuk adanya tekanan untuk di IHSG pada saat ini. Karena kalau kita lihat untuk dari beberapa rilis data, meskipun memang US itu untuk dari pertumbuhan GDP-nya membaik, namun kalau kita lihat dari PMI yang ada di China sendiri kembali menurun, serta untuk dari beberapa negara Eropa itu mengalami resesi di pertumbuhan ekonominya. Dan juga untuk di beberapa negara seperti kita tahu India terus mengalami peningkatan dari penyebaran COVID-19, dan juga untuk dari seperti negara Jepang itu juga mulai melakukan kembali penutupan beberapa kegiatan seperti di kota-kota besarnya di Tokyo. Itu yang memang menyebabkan kalau kita lihat hampir seluruh bursa pada saat ini mengalami tekanan, Mbak Jelita. Ya, artinya memang untuk katalisnya lebih banyak yang negatif gitu ya, Mas Rudi ya. Tapi kalau kita lihat pergerakan di awal bulan Mei ini, apakah ini cukup menggambarkan pergerakan hingga akhir bulan atau seperti apa, Mas Rudi? Oke, kalau kita tahu sebenarnya ada anekdot ya, yang kita tahu sebelum adanya COVID-19 pun ini anekdot ini sudah menjadi lumrah untuk di para kalangan investor, seperti sell in May and go away. Namun sebenarnya untuk adanya pelemahan yang terjadi di bulan Mei tersebut, kalau kita lihat ini adalah peluang untuk dari para beberapa investor untuk masuk kembali untuk di bursa. Karena kalau kita lihat di Jumat kemarin, di akhir April, dan juga untuk di awal perdagangan hari ini pun kalau kita lihat terjadi adanya net foreign buy meskipun tidak terlalu besar. Itulah yang memang dijadikan kesempatan oleh para investor untuk masuk kembali ke beberapa bursa yang bisa dikatakan pelemahannya sudah cukup dalam. Salah satunya mungkin Indonesia pada saat ini yang dilihat oleh para investor, Mbak Jelita. Mas Rudi, untuk transaksi asing sendiri apakah bisa dibilang saat ini sudah cukup banyak? Untuk saat ini saya bisa katakan belum ya, karena kalau kita lihat untuk dari beberapa yield treasury untuk di US-nya pun kembali meningkat ya, meskipun memang tidak secara signifikan besar seperti beberapa bulan sebelumnya, dan juga memang adanya perbaikan ekonomi yang terjadi di US sendiri itu turut mendorong untuk dari beberapa fund kembali beralih ke market-market yang lebih aman atau bisa dikatakan ke Amerika, di mana memang kalau kita lihat pertumbuhan dari ekonomi pun membaik, dan juga untuk dari yield treasury bondnya pun kembali meningkat. Dan juga memang kalau kita lihat beberapa untuk dari investasi lainnya seperti cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat pada saat ini booming, dimana untuk dari kita perhatikan juga beberapa fund dan juga beberapa investor mulai melirik untuk dari cryptocurrency ini. Itu ialah yang memang menyebabkan untuk di perdagangan pada IHSG kita bisa dikatakan relatif menurun pada saat ini, Mbak Jelita. Baik, Mas Rudi, ini kan sebenarnya meskipun masih rendah pertumbuhan ekonomi kita, tapi kan ada perbaikan. Apakah ini diikuti oleh laporan keuangan dari emiten? Oke, kalau kita lihat dari beberapa saham big caps ya yang sudah melakukan rilis laporan keuangannya seperti Unilever, lalu juga ada Gudang Garam. Untuk dari Unilever sendiri, kalau kita lihat pendapatannya di kuartal pertama di 2021 ini menurun 7,8% secara year on year, dan juga untuk dari laba bersihnya pun juga mengalami penurunan kurang lebih 9% pada kuartal pertama di 2021 ini. Sementara untuk juga dari Gudang Garam, laba bersihnya pun juga mengalami penurunan kurang lebih 28% secara year on year. Artinya memang kalau kita lihat daya beli masyarakat di kuartal pertama kemarin pun belum merefleksikan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada saat ini, Mbak Jelita. Apakah ini artinya cukup kontras dengan ekspektasi pasar untuk saat ini, Mas Rudi? Kalau kita lihat bisa dikatakan seperti itu ya, karena memang kalau kita lihat beberapa strategi yang dilakukan pemerintah pada saat ini, stimulus-stimulus yang sudah diberikan, insentif yang sudah disalurkan itu tidak mendongkrak untuk dari pertumbuhan daya beli masyarakat, yang artinya memang ekonomi untuk di kuartal pertama ini kemungkinan tidak terlalu adanya
bisa dikatakan efek kejut yang bisa menyebabkan dari IISG kita menguat cukup signifikan, Mbak Jelita. Baik, berbicara soal daya beli, apakah prediksi Anda ini kan sudah mau Lebaran, biasanya konsumsi masyarakat juga meningkat, ini akan mempengaruhi indeks nantinya? Oke, kalau kita lihat pada saat ini ya, untuk dari rilis laporan keuangan yang terjadi di sektor consumer sendiri pada kuartal pertama tidak terlalu menggambarkan adanya perbaikan yang cukup baik ya. Namun kalau kita lihat adanya beberapa pemberitaan mengenai mal yang bisa dikatakan cukup ramai, lalu juga untuk di pusat perbelanjaan pasar Tanah Abang itu bisa dikatakan membludak untuk masyarakat membeli untuk Ramadan ini. Bisa diharapkan memang untuk perbaikan di kuartal kedua di 2021 ini, Mbak Jelita. Sehingga memang kalau kita lihat untuk dari sambil menunggu ya, untuk dari beberapa perusahaan-perusahaan juga memberikan THR kepada karyawan, itu yang memang menjadi harapan adanya perbaikan di kuartal 2 di 2021 ini, Mbak Jelita. Baik, dengan beberapa kondisi ini kita akan melihat nanti di segmen berikutnya sebenarnya saham apa saja yang masih bisa dikoleksi untuk hari ini. Tetap di situ, Mas Rudi, tetap bersama kami. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali di IDX Opening Bell, masih bersama saya, Julita Tolmanua, dan juga bersama analis MNC Sekuritas, Mas Rudi. Mas Rudi, saat ini sektor apa saja yang masih menarik untuk dicermati? Ya, kalau kita lihat adanya Ramadan ini ya, kalau kita lihat pasti berkaitan dengan adanya retailer dan juga untuk dari sektor consumer, serta untuk dari telekomunikasi, di mana memang kalau kita lihat untuk dari Telkom sendiri sudah melakukan rilis laporan keuangan untuk di full year di 2020, di mana memang adanya peningkatan kurang lebih 0,66%, sementara untuk dari laba bersihnya sendiri meningkat cukup signifikan di level 11,46% secara year on year di 2020 kemarin, Mbak Jelita. Nah, rekomendasi Anda untuk retail dan konsumsi apa saja? Mas Rudi? Ya, untuk dari retailer sendiri saya melihat untuk dari MAPI ya. Ya, halo. Iya, silakan. Ya, untuk dari retailer sendiri saya melihat untuk dari MAPI dan juga untuk dari Era Jaya, di mana memang kalau kita lihat kedua emiten tersebut berpotensi adanya peningkatan di Ramadan ini, atau bisa dikatakan terdampak dari efek adanya Ramadan tersebut. Sementara untuk dari Telkom sendiri kalau kita lihat rilis laporan keuangan di 2020 kemarin berpotensi memberikan gambaran adanya pertumbuhan yang lebih baik untuk di kuartal pertama di 2021. Efek adanya beberapa peningkatan traffic data yang disebabkan adanya work from home, yang itu memang menjadi salah satu basis untuk dari pendapatan telekomunikasi di 2021 pada saat ini, Mbak Jelita. Baik, untuk jangka menengah panjang, sekarang kira-kira apa yang menarik, Mas? Mungkin dari konstruksi misalnya? Untuk saat ini saya belum melihat untuk dari sektor konstruksi ya. Saya melihat untuk lebih kepada sektor lain seperti properti, di mana memang kalau kita lihat untuk di kuartal pertama 2021 kemarin, marketing sales untuk secara rata-rata bertumbuh 15 sampai dengan 20% secara year on year. Di mana memang kalau kita lihat saat ini sektor properti sendiri mendapatkan insentif dari pemerintah terhadap adanya PPN, dan juga untuk dari loan to value atau bisa dikatakan down payment-nya bisa sampai 0%, di mana ini memang memberikan angin segar untuk dari beberapa first own untuk dari kepemilikan properti pada saat ini, Mbak Jelita. Baik, nah ini kan cukup menarik bahwa saat ini kita sebenarnya sudah beberapa saham sudah turun. Apalagi sebenarnya yang masih bisa dicermati oleh para investor, Mas? Oke, kalau kita lihat saat ini sektor perbankan ya tetap menjadi leading dari adanya penguatan IISG, sehingga memang kalau kita lihat untuk dari beberapa perbankan yang masih menarik menurut saya selain BBCA BBRI adalah BBNI dan juga BMRI, di mana kalau kita lihat kedua saham tersebut saat ini masih diperdagangkan di level 1 kali sampai dengan 2 kali price to book value, dibandingkan untuk dari BBCA dan juga BBRI saat ini sudah diperdagangkan di level 3 sampai dengan 4 kali price to book value pada harga-harga pada saat ini, Mbak Jelita. Nah, itu untuk sektor perbankan ternyata masih ada yang masih bisa dikoleksi untuk hari ini. Dari sektor farmasi ini ada yang menarik juga, ada Pyridam Pharma yang menjual sebagian kepemilikan sahamnya. Apakah dari sektor farmasi kan banyak yang bilang
tunggu improve dulu dari beberapa emiten kemudian mulai bisa dilirik lagi. Kalau sekarang Anda melihat sektor farmasi seperti apa sih? Ya, untuk dari sektor farmasi masih bisa dikatakan tetap menjadi hot trending topik ya. Meskipun memang tidak dikatakan sekuat atau sepower yang bisa dikatakan di akhir tahun kemarin atau di saat mulai vaksinasi. Di mana memang kalau kita lihat sebenarnya adanya penyebaran vaksinasi dan juga memang kalau kita lihat untuk dari beberapa vitamin yang juga terus menjadi salah satu konsumsi yang baru oleh para masyarakat sendiri, itu masih menjadi salah satu daya tarik untuk di sektor farma. Meskipun memang kalau kita lihat saat ini masih cukup banyak beberapa sektor farmasi bisa dikatakan sudah overvalued pada saat perdagangan hari ini, Mbak Julita. Oke, nah terakhir nih Mas Rudi, selain tadi beberapa yang sudah Anda sebutkan ada sektor perbankan dan juga telekomunikasi. Kira-kira untuk BUMN, apakah memang masih ada saham yang saat ini cukup menarik di harga yang sudah diskon, Mas Rudi? Ya, saya melihat ada PTBA ya atau PT Bukit Asam, di mana memang kalau kita lihat harga untuk dari komoditasnya saat ini sudah mulai mendekati 100 metric tons per US dollar ya. Di mana memang kalau kita lihat adanya dari perbaikan ekonomi di China, di mana GDP-nya bertumbuh 18 sampai dengan 19% secara year on year pada kuartal pertama di 2021 kemarin, itu memang menyebabkan adanya potensi permintaan batu bara yang kembali pulih, sehingga memang ini berpotensi memberikan efek yang cukup positif terhadap PTBA, sehingga memang saya melihat untuk PTBA pada tahun ini pun bisa menjadi salah satu saham yang menarik. Meskipun memang untuk dari dividend yield kemarin yang didistribusikan bisa dikatakan salah satu katalis yang negatif karena memang berubah dari keterbiasaan untuk dari pemberian dividen yang dilakukan oleh PTBA, Mbak Jelita. Baik, itu dia rekomendasi untuk para investor hari ini. Terima kasih Mas Rudi untuk informasinya. Pemirsa analis MNC Sekuritas Rudi Setiawan.